serangan kepada saya yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Yang pertama tentu saya setelah melihat berita di media bahwa penuntut umum menuntut kepada kedua terdakwa dengan tuntutan 1 tahun penjara, dan disampaikan juga pasal yang disangkakan dalam tuntutan itu adalah pasal 353 ayat 2. Di sana saya yang pertama memang apa yang saya katakan sebelumnya bahwa ini banyak kejanggalan semakin memperlihatkan. Tentunya kepentingan penegakan hukum, kepentingan keadilan, kepentingan kemanusiaan tentu menuntut agar siapapun penyerang itu harus diungkap adalah suatu hal yang wajib saya lakukan. Tapi bukan sekedar masalah dendam untuk membalas. Tapi belakangan ketika saya melihat proses penyidikan berjalan, proses di penuntutan yang diawali dengan dakwaan dibacakan di persidangan, hingga terakhir kemarin tuntutan disampaikan oleh jaksa penuntut, semakin meyakinkan kepada diri saya bahwa ada yang tidak beres di sana. Setiap proses dilakukan, saya bersama dengan tim kuasa hukum, koalisi sipil menyampaikan kejanggalan-kejanggalan ke publik agar ini bisa dipantau dan dilihat. Kenapa ini terus saya lakukan itu? Karena pada dasarnya saya meyakini dengan sejelas-jelasnya serangan ini bukan hanya serangan kepada diri saya, tapi serangan ini dilakukan karena saya melakukan tugas memberantas korupsi. Ini adalah upaya serangan kepada upaya pemberantasan korupsi yang luas, baik itu terhadap KPK maupun siapapun. Bahkan saya melihat upaya ini upaya untuk menakut-nakuti atau mengancam kepada orang yang berani dengan lugas, dengan tuntas untuk berjuang memberantas korupsi. Tentu ini tidak boleh dibiarkan. Saya melihat ini sebagai hal yang serius. Penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ini suatu hal yang tentu harus diprotes, harus dikritisi. Saya menyampaikan hal ini tentunya tidak serta-merta bahwa emosional terkait dengan hal ini, tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali, karena kita tahu bahwa penegakan hukum, membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka itulah potret dari penegakan hukum di Indonesia, dan ini harus menjadi keprihatinan kita semua. Bagi saya ingin mengajak semua kalangan masyarakat untuk bisa mengkritisi hal seperti ini, baik kasus ini maupun kasus-kasus lain yang menunjukkan ketidakadilan, menunjukkan suatu perbuatan yang menggambarkan potret penegakan hukum yang compang-camping. Oleh karena itu, dengan semangat upaya memberantas korupsi yang baik ke depan, tentunya saya mengajak kepada semua kawan-kawan yang berjuang untuk memberantas korupsi untuk tetap berani dan konsisten. Karena orang-orang yang terlibat dalam perilaku korupsi, koruptor dan kawan-kawannya, mereka berharap kita semua takut dengan kejadian ini. Kita semua menjadi melemah dan kemudian mereka bisa dengan semaunya sendiri
merampok dan menjarah uang rakyat, harta dari bangsa dan negara.